kamu dengan obrolan santai tapi penuh makna seputar kesehatan. Saya Nur Aini, host pada episode kali ini bakal nemenin ngobrol tentang topik yang sangat penting untuk para wanita dan keluarga, yakni deteksi dini kunci mengenal kanker serviks. Dan pastinya saya nggak sendirian nih, saya akan ditemani oleh narasumber yang spesial, yakni yang sudah hadir bersama saya, narasumber spesial, dokter yang aktif banget di berbagai kegiatan dan pelayanan edukasi kesehatan di wilayah Kembangan Selatan. Yuk kita sambut bersama-sama Dr. Agni Eka Yanwarita. Oke, terima kasih sudah datang di podcast Master Muscle episode 8. Kali ini kita akan bahas tentang deteksi dini kunci menangkal kanker serviks nih dok. Nah, yang pertama nih, sobat sehat ini tahu nggak sih kalau setiap 1 jam ada 1 perempuan di Indonesia yang meninggal akibat kanker serviks. Nah, padahal penyakit ini bisa dicegah nih dan dideteksi secara dini. Nah, hari ini kita bakal bahas kupas tuntas bagaimana cara melindungi diri dari kanker serviks lewat pemeriksaan IVA dan screening HPV DNA dengan Dr. Agni. Yuk kita simak penjelasan dari ahlinya ya. Oke, pertanyaan pertama nih, dok, biar pendengar kita makin paham nih, boleh nih dijelaskan dulu ya apa itu sebenarnya kanker serviks itu? Kanker serviks itu sebenarnya adalah kanker dari mulut rahim. Jadi bagian rahim itu ada dia mulutnya, korpusnya, badannya. Nah, yang paling sering kanker itu menyerang di mulut rahimnya. Dia penyebabnya paling sering adalah dari virus. Virusnya yaitu virus namanya HPV. Jenisnya ada macam-macam sebenarnya virus HPV ini. Tapi yang paling sering menyebabkan kanker serviks itu adalah HPV yang tipe 16 dan 18. Ini jadi masalah nih dok. Infeksi HPV ini kan sering tidak menimbulkan gejala di awal ya dok ya. Nah, sehingga banyak wanita yang baru tahu setelah penyakitnya berkembang. Nah, setelah itu gimana sih caranya biar kita bisa tahu mencegah lebih cepat gitu dok, supaya orang-orang ini pada awam atau kayak aware gitu terhadap kesehatannya gitu dok? Sebenarnya kalau kanker serviks itu sebenarnya dia mudah sekali kalau seandainya dia ketahuan di stadium awal, stadium 1 sama 2, dia mudah sekali untuk ditangani. Kesembuhannya paling besar yaitu adalah cuman hasilnya itu kadang-kadang kurang sensitif. Oke. Nah, berarti kan tadi ada di Puskesmas Kembangan Selatan ini teman-teman ada 2 ya yang sudah dijelaskan sama Dr. Agni terkait IVA sama screening HPV DNA. Nah, di Puskesmas ini mungkin kalau semisal saya nih awam ya dok ya mau daftar screening HPV DNA di Puskesmas Kembangan, mungkin bisa ada beberapa persyaratan atau mungkin ada ketentuan gitu dok untuk mendaftar untuk screening HPV DNA itu sendiri dok? Jadi kalau untuk HPV DNA itu dia persyaratannya yang paling pertama adalah dia harus sudah pernah melakukan hubungan seksual. Nah, umur berapapun sebenarnya, mau dia umur 21 tahun atau umur berapapun, yang penting dia sudah pernah melakukan hubungan seksual. Itu yang pertama ya. Berarti yang belum menikah nggak boleh ya dok ya? Atau belum melakukan hubungan seksual nggak bisa ya? Bukan menikah tapi sudah pernah melakukan hubungan seksual apa belum. Terus yang kedua adalah syarat yang kedua tentu saja tidak sedang haid. Oke, jadi menstruasi nggak boleh datang atau nggak boleh pemeriksaan. Betul. Yang ketiga adalah tidak boleh sebelum 2 hari sebelumnya tidak boleh melakukan hubungan seksual. Supaya hasilnya lebih akurat ya dok ya. Keren banget nih. Nah, ini screening HPV DNA ini teman-teman ada di Puskesmas Kembangan Selatan. Nah, ini walaupun ini bayar atau gratis ya dok BTW? Untuk HPV DNA untuk semua warga di Surabaya gratis. Gratis ya dok. Berarti di cover BPJS ataupun pakai umum? Program pemerintah. Pokoknya dia ya, warga Surabaya. Oke, nah ini dok, kan ada beberapa pasien atau warga kita nih yang masih takut atau malu periksa. Nah, ada juga yang percaya mitos aneh tentang kanker serviks. Nah, itu bagaimana sih dok cara mengatasinya biar aku periksa aja deh buat untuk mengetahui kesehatan kanker leher rahim untuk kedepannya itu bagaimana dok cara mengatasi biar nggak takut atau malu untuk pemeriksaan screening HPV DNA itu dok? Sebenarnya nggak perlu malu ya, karena kan untuk kesehatan sendiri seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa sebenarnya kalau kanker serviks itu dia mudah ditangani, cuman ya itu tadi karena nggak ada gejala akhirnya ketahuannya di akhir-akhir padahal dia tingkat kesembuhannya tinggi sekali. Kalau masalah malu saya rasa mungkin Mbak Ani bisa cerita apa sih stigma apa sih yang ada, soalnya kalau menurut saya yang saya tahu, yang saya pahami bahwa orang-orang itu tidak sempat atau tidak mau periksa itu hanya karena mereka memang belum tahu aja, karena ngerasa oh saya nggak ada keluhan, saya nggak ada darah, nggak apa, ngapain saya periksa seperti itu. Iya benar, mungkin
Kalau dari sepengetahuan saya ya dok, mungkin takut tesnya diapain karena kan itu juga meliputi hal-hal yang sensitif. Pemeriksaannya kan juga di daerah yang sensitif. Nah itu mungkin bisa malu ataupun kayak takut diapain gitu. Nggak perlu malu sih karena kan pertama yang periksa sama-sama perempuan ya tentu saja Iya. ya. Pemeriksaannya seperti apa? Pemeriksaannya pada dasarnya dilakukan pemeriksaan dalam. Seperti kalau ibu-ibu sudah pernah pasang IUD atau KB. ya KB spiral itu ya seperti itu. Jadi nanti posisinya akan seperti orang melahirkan itu, nanti kita akan lakukan di dalamnya hanya seperti diusap saja, tidak ada rasa nyeri sama sekali, tidak diambil jaringannya, tidak, hanya diusap saja dan itu tidak akan terasa apa-apa di pasiennya sendiri. Oh gitu. Nah teman-teman sobat sehat, nah di Instagram kita juga ada kok dari testimoni pasien yang sudah menjalani Betul. screening HPV DNA di puskesmas. Itu banyak yang bilang kalau misal pemeriksaannya cepat, jadi bidannya juga sabar, jadi telaten, jadi nggak gerusak-gerusuk seperti yang dibayangkan ya. Mungkin ada yang takut atau ada yang nyeri apa namanya kok pemeriksaannya gini banget ataupun yang kayak padahal sebenarnya juga nggak diapa-apain, orang itu cuman ada kanker ya, ada mulut rahim, ada serviknya, hanya disentuhkan aja, diputarkan aja sudah selesai. Mungkin sekitar 10 menit sudah selesai. Iya, 10 menit berarti nggak sampai yang sampai 30 menit atau sampai Enggak. sejam, itu cepet berarti ya dok Iya. ya? Oke, nah mungkin dari teman-teman mungkin ada mau ditanyakan terkait screening HPV DNA dengan dokter Agni, bisa langsung coba komen di live IG kita ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan habis ini nanti kita bacakan untuk saya tanyakan ke dokter Agni. Untuk dokter Agni sendiri nih, selama di puskesmas apa sudah menemui beberapa pasien untuk dilakukan screening HPV DNA atau? Oh belum, ya, Dok? semenjak diluncurkan kemarin itu sudah beberapa ada pasien yang melakukan screening HPV DNA. Cuman memang setahu saya, yang saya ketahui sejauh ini memang masih belum ada laporan yang hasilnya positif sejauh ini. Gitu. Jadi memang so far aman ya? ya bagus, sejauh ini. bagus aja. Cuman ya itu tetap kita harus waspada. Apalagi sebenarnya kanker serviks itu dia tidak hanya karena infeksi virus HPV yang tadi saya bilang kan. Banyak faktor resiko yang lainnya. Yang pertama orang yang hamil, yang melahirkan terus-menerus, maksudnya bukan terus-menerus, yang sering melahirkan secara normal atau secara pervaginam itu memang dia resiko untuk kanker serviksnya akan lebih tinggi daripada orang yang melahirkannya secara sesar. Terus habis itu orang yang menggunakan KB, terutama KB-nya yang KB hormonal. KB hormonal itu jenisnya ada KB obat, KB minum, KB yang 1 bulan itu, atau suntik, KB suntik, KB itu, suntik, juga, itu juga beresiko juga gitu. Atau mungkin orang-orang yang memang imunitasnya rendah, seperti mohon maaf, seperti orang-orang HIV itu juga resikonya tinggi. Sama seperti mungkin, mohon maaf lagi, orang-orang yang sering berganti-ganti pasangan itu juga beresiko lebih tinggi. Karena sebenarnya virus HPV DNA ini seringkali ibu-ibu yang terinfeksi virus HPV DNA ini sebenarnya dia tertularnya dari laki-laki. Yang jadi pertanyaan kan sebenarnya, lah laki-laki ini kok bisa nularkan gimana? Nah, karena sebenarnya virus HPV DNA ini tidak hanya menyerang perempuan, dia juga bisa menyerang laki-laki. Oh, bisa laki-laki juga ya? Iya, menyerang laki-laki. Nah, laki-laki itu yang membawa sehingga si perempuan bisa terkena infeksi dari virus HPV DNA. Gitu. Oke. Nah, untuk keprivasian atau privasi data pasien, pasti kan di puskesmas kan ada data-datanya itu pasti aman ya dok ya? Tentu saja. Nggak bakal di-share ataupun nggak mungkin dong. untuk apa namanya, untuk kebutuhan pasien pribadi Betul, ya. betul. Jadi hasilnya akan diinfokan setelah hasil tesnya keluar, nanti akan diinfokan ke pasiennya. Seandainya nanti memang hasilnya positif, itu biasanya nanti akan keluar hasil dan kita akan menghubungi pasiennya. Nanti kita akan edukasi terkait penanganan lebih lanjutnya. Tapi kalau seandainya memang hasilnya negatif, biasanya memang tidak dihubungi. Artinya itu memang sudah negatif. Berarti sudah negatif. Iya. Oke. Nanti kalau misal positif ada tindak lanjut dari puskesmas Pasti atau bagaimana? nanti Dok? akan dipanggil dulu pasiennya ke puskesmas, nanti akan diedukasi pasiennya, diarahkan, nanti setelahnya biasanya kalau akan dirujuk ke rumah sakit. Oke, berarti ada tindakan lanjut ya dari Iya. puskesmas untuk yang hasilnya positif mungkin bisa dirujuk lebih lanjut ke rumah Iya, sakit. betul. Nah, gitu teman-teman, kita dapat ilmu banyak nih dari Dokter Agni terkait screening HPV DNA. Nah, kebetulan screening HPV DNA ini yang awalnya Selasa dan Rabu sekarang dibuka tiap hari ya, Dok ya, untuk pemeriksaan screening HPV DNA. Jadi buat ibu-ibu ataupun mbak-mbak yang mungkin usianya sekiranya tadi bisa masuk ya, Dok. Berapa tadi? Iya. Dok? Usia berapa? Sebenarnya usia
usia berapapun yang penting sudah menikah, sudah melakukan hubungan seksual. Nah, gitu. itu bisa periksa langsung ke puskesmas gratis tanpa ada biaya ya dok ya. Betul. Terus untuk membawa KTP juga, jadi memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan sama dokter Agni supaya apa ya, kita perempuan nih aware sama kesehatan kita sendiri. Betul. Jadi untuk nggak usah nunggu kita sakit dulu ataupun Amit-amit kita jangan iya sampai. amit-amit ya jangan sampai, karena kan kalau sakit kan pasti lebih banyak pengeluaran biayanya. Betul. Jadi mending mumpung ada yang gratis nih ya, deteksi screening HPV di puskesmas ini kan bisa dimanfaatkan sama teman-teman Betul. sekalian, sama ibu-ibu, sama mbak-mbak ataupun Dan tenang aja, nggak sakit. nggak sakit sama sekali, cepat ya dok ya. Iya. Jadi langsung apa namanya, langsung pemeriksaan, jadi langsung ketahuan nanti ada positif atau negatifnya. Betul, gitu. iya. Oke, buat teman-teman mungkin bisa ada yang mau ditanyakan terkait screening HPV sama IVA ini tadi. Dokter Agni kan juga sudah menjelaskan tadi ya dok ya terkait IVA sama HPV ini. Nah, mungkin dari teman-teman mungkin ada pertanyaan yang bisa kita sampaikan ya. Oke, sebentar ya dok, kita tunggu sebentar. Mungkin Iya. ada beberapa pertanyaan yang teman-teman kasih ke dokter Agni ya untuk tanya jawab ini. Nah ini dok, ada pertanyaan masuk dok dari teman-teman kita ya. Saya bacakan salah satu nih. Berapa lama hasil screening dari HPV DNA itu keluar dok? Jadi tunggunya berapa lama kira-kira? Oke. Bisa cepat bisa lambat, tapi rata-rata sekitar 4 sampai 1 mingguan, 4 sampai 6 harian. 4 sampai 6 hari Iya, untuk tapi itu pun hasilnya ya? kalau seandainya memang hasilnya positif, nanti kita akan dihubungi. Tapi kalau negatif ya memang nggak dihubungi sama sekali. Oke, berarti yang positif aja yang untuk perlu tindak lanjut ya dok ya? Betul. Oke, nah itu teman-teman jangan lupa untuk periksa terus hasilnya ditunggu ya 4 sampai 6 hari ya dok ya. Oke. Nah mungkin bisa ada lagi pertanyaan untuk terkait screening HPV DNA ini pada siang kali ini. Oke, mungkin ini dok, ada lagi nih dok, misal hasilnya positif nih, apakah bisa terdeteksi langsung kanker serviks atau mungkin ada komplikasi penyakit lain dok? Kalau seandainya dari tes HPV DNA-nya positif, biasanya nanti akan dilakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu nanti dia akan dilakukan pemeriksaan lanjut lagi. Ada pemeriksaan namanya kolposkopi. Jadi dia dilakukan kayak lewat kaca pembesar gitu, bisa dilakukan biopsi juga bisa. Gitu. Jadi nanti akan dilihat. Pemeriksaan lebih Sebenarnya kan lanjut. kalau tes HPV DNA itu kan hanya untuk melihat apakah ada virusnya di yang nempel di Kanker leher di rahimnya. serviknya. Tapi setelah pemeriksaan tes HPV DNA itu biasanya kan sama teman-teman bidan di sini akan dilanjutkan pemeriksaan IVA. Pemeriksaan IVA sendiri itu istilahnya untuk mengetahui apakah ada luka di daerah serviknya. Jadi kita akan olesi dengan cairan gitu, dengan oli cairan itu akan dia nampak terlihat akan seperti ada lukanya atau tidak. Kalau ada luka itu yang berbahaya. Kenapa? Karena nanti kalau HPV DNA-nya positif, hasil HPV DNA-nya positif dan IVA-nya positif, nanti itu beresiko virusnya bisa masuk lewat luka itu, gitu. Nah itu makanya harus dirujuk seperti itu. Oke, jadi gitu teman-teman. Nah, Tapi nggak serta-merta kalau seandainya HPV DNA-nya positif terus habis itu langsung kanker serviks gitu nggak Karena langsung berarti ya? Iya. Ada tahapan. Ada tahapnya. Biasanya ada 4 tahapannya. Yang pertama adalah tahap infeksi itu tadi. Ada HPV DNA-nya, cuman belum ada perubahan dari sel serviksnya sendiri. Lalu kalau seandainya memang itu berlanjut, dia akan ada namanya displasia. Displasia itu sudah mulai ada perubahan sel-sel yang normal di serviknya. Dia karena terinfeksi oleh HPV, dia bisa jadi berubah selnya. Oke. Nah, displasia ini biasanya pintu masuk awal dia menjadi kanker kalau dia tidak ditangani secara baik. Tapi kalau ditangani secara baik, dia tidak akan berubah menjadi kanker. Seperti Oke, itu. seperti itu ya dok ya. Berarti rinci sekali ya teman-teman penjelasan dari dokter Agni ini terkait yang HPV DNA tadi. Apakah pertanyaannya sudah misal hasilnya positif itu apakah langsung terdeteksi kanker serviks? Berarti enggak ya berarti Ya, ya, dok, ya? betul. Nah mungkin ada lagi teman-teman, saya bacakan lagi ya. Ini ada lagi dok, satu lagi nih. Apakah HPV bisa menular pada janin dalam kandungan dok? Oke, HPV bisa menularkan janin pada kandungan. Sebenarnya kalau secara langsung tidak ya, tapi kalau seandainya dia memang sudah karsinoma, sudah kanker, ya kemungkinan dia beresiko terhadap janinnya, tapi dia tidak menular, tapi beresiko untuk terjadi keguguran sebenarnya. Oh, berarti ada resikonya ya dok ya, resikonya tinggi terhadap janinnya itu ya dok ya. Iya. Oh gitu teman-teman. Nah teman-teman mungkin bisa lebih aware ya sama kesehatan ataupun pemeriksaan screening HPV Betul. DNA ini di puskesmas, karena kan juga kanker leher rahim
kanker leher rahim ini juga untuk kedepannya kan juga pasti sangat krusial ya dok ya, Iya. apalagi untuk wanita-wanita di luar yang sana. sudah melakukan hubungan seksual, memang sexually aktif, baik itu sudah menikah atau belum, tapi sexually aktif itu memang wajib untuk dilakukan Tes. pemeriksaan. Iya, tes Ya, screening. minimal kalau seandainya memang tidak bisa HPV DNA, tidak sempat untuk periksa HPV DNA, bisa dilakukan pemeriksaan tes IVA. Oke. Itu sesederhana itu, bisa 6 bulan sekali. IVA ya berarti ya dok. Nah ini dok ada lagi dok, dok jika pakai sabun kewanitaan sebelum tes nih, nah apakah bisa berpengaruh dengan hasil screening HPV-nya itu dok? Sebenarnya kalau bisa tidak perlu ini ya, tidak perlu pakai sabun kewanitaan itu juga gitu. Jadi lebih baik tidak usah dulu. Iya kan, karena ada beberapa wanita yang mungkin menjaga area kewanitaannya nih dengan yang sabun kewanitaan yang ada low pH-nya, jadi kayak biar lebih bersih atau lebih apa, mungkin malu ya, mungkin kayak mau tes kan, kayak dilihat nanti kan dilihat dibuka terus dilihat bidangnya Iya, dokternya, betul. jadi kayak mungkin aku kalau nggak bersih-bersih pakai sabun ini aku malu mungkin, makanya sebelum tes aku mau coba pakai yang sabun itu, berarti nggak perlu ya dok Iya. ya, jadi biar hasilnya lebih Iya. akurat sama murni aja ya dok ya. Oh gitu teman-teman, jadi nggak perlu pakai sabun untuk membersihkan area kewanitaannya, karena nanti pasti hasilnya bakalan nggak seakurat sama seperti yang tidak pakai apa-apa. Tapi gitu. sebenarnya itu bukan syarat pasti ya. Syarat pastinya itu tadi tidak boleh berhubungan dalam waktu 2 kali 24 jam terakhir. Iya. Oke, jangan berhubungan dulu ya, ditahan dulu ibu-ibu teman-teman supaya biar bisa hasilnya juga lebih akurat dan lebih tepat gitu ya, nggak ada kesalahan ataupun Betul. ini ya dok ya. Nah kalau misal ada lagi nih dok, tes HPV DNA ini berapa tahun sekali ya dok, dari apa namanya pemeriksaan dari sebelumnya, misal hari ini bulan ini mungkin sudah periksa atau bulan depan mungkin perlu periksa lagi. Tadi atau nggak sempat usah? saya sampaikan bahwa tes HPV DNA kalau seandainya memang negatif hasilnya, memang pemeriksaannya 5 tahun sekali. Oh 5 tahun sekali ya, Jadi berarti kan ya? nggak perlu diulang-ulang sebenarnya gitu. Jadi sangat efisien waktu juga, sudah gratis, efisien waktu juga, dan akurat. Oke, nah mungkin itu dari beberapa pertanyaan dari teman-teman live ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, mumpung Dokter Agni di sini, jadi kita bisa sharing-sharing ilmu juga, sharing apa ya pengalaman, mungkin bisa kenapa kok kita harus cewek harus aware sama kesehatan kita, apalagi yang sudah berhubungan aktif berhubungan seksual, jadi supaya lebih aware tentang kesehatan masa sekarang dan masa depan, jadi kayak nggak ada penyakit pun atau yang Betul, kayak lebih baik kelainan mencegah daripada mengobati. Ini pesan dari Dokter Agni teman-teman, mungkin bisa diserap supaya teman-teman juga pada sadar ya atau akan kesehatannya ya. Betul. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi teman-teman atau sudah cukup? Ini kita sudah ada beberapa pertanyaan tadi ya yang sudah saya sampaikan ke Dokter Agni. Dokter Agni juga sudah menjelaskan secara rinci dan secara jelas untuk terkait pemeriksaan IVA dan screening HPV DNA. Betul. Nah, jangan lupa dicek juga teman-teman di IG kita ini dok, ada kayak flyer ataupun poster yang tentang screening HPV DNA itu dok, dan juga ada video testimoni dari beberapa pasien kita yang Boleh sudah ditonton ya. bisa ditonton supaya kita ada gambaran ataupun nggak takut lah intinya untuk pemeriksaan yang seperti HPV DNA ataupun IVA, karena kan ada orang awam yang nggak tahu dan bahkan belum tahu gimana persyaratannya ataupun pemeriksaannya. Nah itu mungkin bisa dilihat di konten di IG kami ya dok ya, Puskesmas Di TikTok Kermangan juga Selatan. ada kan? Di TikTok ada juga. Nah ini kebetulan dokter kita juga lagi aktif, Dokter Agni ini aktif di TikTok sama di Instagram ya dok ya. Nah ini dokter kita mumpung lagi dokter gaul nih ya, jadi kayak masih muda, masih memberikan edukasi terkait kesehatan ya dok ya. Jadi kayak kalian harus dimanfaatkan lah kesempatan untuk nanya-nanya, bisa juga tanya di TikTok ataupun di Instagram kami. Jadi nanti kami respon terkait IVA ataupun screening HPV DNA. Nah, mungkin dari teman-teman apakah sudah selesai atau sudah ada yang mau tanya lagi? Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak Dokter Agni atas penjelasannya sama-sama, Mbak waktunya hari Ini. ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman yang nonton, ataupun ini kan akan disiarkan ulang atau saya upload lagi ya dok ya, untuk di upload di YouTube ataupun di Instagram, mungkin bisa dilihat lagi, menambah pengetahuan. Jadi teman-teman yang sebelumnya nggak tahu atau nggak aware sama kesehatannya bisa lebih aware lagi sama kesehatannya yang wanita. Semoga semakin banyak juga yang lebih lebih mau untuk melakukan screening HPV DNA.
gitu Iya. ya. Terus pesan-pesannya selain itu apa ada lagi dok untuk wanita-wanita yang pengen Untuk pemeriksaan? semua wanita-wanita yang sudah sexually aktif, sudah aktif berhubungan seksual, mohon lebih aware terhadap kesehatan kewanitaannya. Sekecil apapun gejalanya boleh diperiksakan ke puskesmas. Oke, nah itu ya pesan dari dokter Agni, teman-teman mungkin bisa dicatat dan bisa diserapi ya supaya bisa nggak takut lagi untuk pemeriksaan screening HPV DNA di puskesmas. Jangan lupa layanan IVA dan screening HPV ini di Puskesmas Keremaan Selatan gratis dan cukup datang ke loket pendaftaran dan bilang ingin ikut pemeriksaan HPV DNA dan IVA dan langsung nanti segera ditindak oleh yang bersangkutan seperti bidan atau dokternya ya. Oke, Betul. jangan takut. Terima kasih banyak Dokter Agni atas Sama-sama, waktunya. Mbak Ini. Semoga sehat-sehat selalu Dokter Amin. Agni. Semoga puskesmas makin banyak pasiennya yang untuk setelah melihat podcast ini sudah Ya. berani untuk memberanikan diri Oke. dalam pemeriksaan IVA Ya. dan HPV DNA. Terima kasih dokter. Monggo. Jaga diri sama Ya. keluarga ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.